Saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah kepada kita. Bagaimana supaya kita bisa mengerti tujuan kita hidup sesuai dengan arahan firman Allah, atau sesuai dengan namanya terang kebenaran firman Tuhan. Karena kalau dia terang kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan ini dia akan menerangi tujuan hidup kita selama kita ada di muka bumi ini. Apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Nah, tentunya semuanya itu kita sebagai orang-orang Kristen, apalagi sebagai anak-anak Tuhan, tentunya semua aktivitas kehidupan kita untuk satu, yaitu apa? Untuk kemuliaan Tuhan, untuk keagungan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, kalau berbicara tentang tujuan kita hidup, Tuhan punya tujuan yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Selama kita hidup di muka bumi ini, yang Tuhan mau supaya kita berhasil di bumi dan di sorga. Banyak orang mengejar tentang dunia, tetapi dia tidak mengejar yang ada satu yang kekal. Sesuai dengan tema kita pada saat pagi yang indah ini, karena juga saya diberikan waktu 20 menit ya. Dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Ini kali yang kedua saya boleh bisa berdiri di tempat ini di hadapan bapak-bapak yang luar biasa. Dan ada ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, kita baca Alkitab. Di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Kita baca satu ayat. Firman Tuhan berkata begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini ditulis oleh seorang Paulus. Dia berkata begini, di dalam perjalanan kehidupannya sebagai manusia, dia berkata bahwa yang menjadi tujuan dia hidup di muka bumi ini adalah mengenal Tuhan dengan benar. Nah, bagaimana supaya dia bisa mengenal Tuhan dengan benar? Nah, seperti yang tema yang diberikan kepada saya, bahwa tujuan kita hidup di dunia ini, kita harus mengerti dulu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Baru kita akan mengerti tentang tujuan demi tujuan kita ada di muka bumi ini. Di dalam namanya terang kebenaran firman Allah. Nah, kalau kita membaca di dalam Alkitab tadi, kalau kita membaca dalam satu konteks ini, maka kita akan diberikan namanya pengertian lewat kebenaran firman Allah yang menjadi panduan kehidupan kita untuk supaya kita mengerti tujuan kita hidup di muka bumi ini. Dan panduan yang akan kita bahas, kalau memang waktu memungkinkan, ada 5 panduan kehidupan sesuai dengan teks kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, panduan hidup yang pertama untuk kita bisa mengerti tujuan kita hidup di muka bumi ini, kita melihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat di dalam Filipi pasal yang ketiga, firman Tuhan berkata begini. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ayat yang ke-6, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Di sini Rasul Paulus dia membanggakan tentang kebesaran kehidupannya di masa lalu. Nah, yang saya mau sampaikan begini, tujuan kita hidup di muka bumi ini dan yang menjadi tujuan Tuhan adalah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus.
Nah, di dalam perjalanan kehidupan iman kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, karena saya percaya sebagian besar kita mungkin dari kandungan kita sudah Kristen, benar kan? Saya dari kandungan sudah Kristen. Ya, didoain. Dan dalam perjalanan kehidupan saya di umur ke-19 tahun baru saya benar-benar mengalami namanya Tuhan di dalam kehidupan saya. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, sudahkah kita benar-benar mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan? Karena perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan akan merubah namanya tujuan hidup kita di muka bumi ini, seperti Rasul Paulus. Sebelum dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, yang dia kejar adalah jabatan, yang dia kejar adalah kedudukan, yang dia kejar adalah nama besar, yang dia kejar semua fasilitas-fasilitas dunia ini yang menunjang kehidupannya supaya apa? Kalau orang memiliki jabatan yang baik, untuk apa? Dihormati, iya kan? Disanjung, dihargai, itu. Dan itu tujuan manusia. Semua manusia ini pingin memiliki namanya tujuan, posisi atau kedudukan yang baik, itu yang menjadi tujuan semua orang. Tidak terkecuali siapapun dia, seorang pendeta pun, kalau dia belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, dia akan mengejar kedudukan itu. Dia akan mengejar jabatan itu. Tapi kita melihat seorang Paulus, ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, tujuan hidupnya berubah. Ya, tujuan hidupnya berubah. Jadi betapa pentingnya kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dalam hidup kita. Sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, kalau kita belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan merubah tujuan hidupnya menjadi benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Nah, ketika mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, maka yang terjadi dalam kehidupannya seperti saya katakan tadi, tujuan hidupnya berubah. Kita melihat yang berikut, ayat yang ke-10 kita baca, tadi yang ayat mas kita. Ya. Ayat mas kita adalah, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dalam persekutuannya, dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, tujuan hidupnya berubah. Tujuan hidup Rasul Paulus dalam ayat ini berubah. Tujuannya apa? Dia bilang begini, yang dia pingin, yang dia rindukan, yang dia kejar adalah mengenal Tuhan dengan benar. Dia seorang rasul yang hebat. Sebelum dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dia kejar jabatan seperti saya katakan tadi. Dia kejar popularitas. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, yang dia kejar apa? Pengenalan akan Tuhan. Nah, sudahkah kita memiliki kerinduan ini? Sudahkah kita memiliki hati ini di dalam segala tugas dan tanggung jawab kita? Sudahkah kita benar-benar memiliki kerinduan seperti seorang Paulus? Dia katakan, yang ku kehendaki. Sudahkah kita benar-benar menghendaki? Sudahkah kita benar-benar mengingini? Sudahkah kita benar-benar merindukan? Pengenalan akan Tuhan itulah yang terutama dalam perjalanan kehidupan kita. Ayat yang ke-8. Kenapa pengenalan akan Tuhan itu lebih mulia? Firman Tuhan berkata, ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata begini, malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Jadi dia bilang begini, pengenalan dia akan Tuhan lebih mulia dari semua tawaran-tawaran dunia ini. Lebih mulia dari semua fasilitas dunia. Lebih mulia daripada semua jabatan yang dikejar oleh manusia. Jadi pengenalan akan Tuhan itu di atas segala-galanya. Nah, sudahkah kita memiliki kerinduan ini dalam kehidupan kita?
sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan izinkan ada di Kesatuan Polri ini, supaya lewat kehadiran kita mereka bisa melihat Yesus hidup dalam hidup kita. Mereka bisa melihat Yesus dalam setiap langkah hidup kita, supaya lewat kehadiran kita di tubuh Polri nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Nah, Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, maka kuasa Tuhan yang hebat, kuasa Tuhan yang mulia, kuasa Tuhan yang sempurna, Dia akan nyatakan dalam perjalanan hidup kita. Amin. Panduan yang ketiga, tujuan kehidupan Rasul Paulus ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan itu berubah. Yang dia kejar, ayat yang ke-9 coba kita baca. Dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata begini. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dia merindukan untuk mengenal Tuhan dengan benar. Nah, di dalam ayat ini yang dia rindukan apa? Dia rindukan untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Dia mau supaya hati Tuhan itu disenangkan di dalam kehidupannya, disenangkan dalam segala tugas dan tanggung jawabnya sebagai manusia. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Sudahkah dalam setiap tugas kita hati Tuhan itu disenangkan lewat hidup kita. Hati Tuhan itu disenangkan lewat keberadaan hidup kita. Sudahkah ketika kita hadir dalam kehidupan keluarga kita, sudahkah kita benar-benar menjadi pribadi yang menyenangkan di rumah atau tidak? Di dalam tugas dan tanggung jawab kita, sudahkah kita benar-benar menjadi pribadi yang menyenangkan untuk atasan kita atau tidak? Sudahkah juga kita menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan ketika kita bertemu dengan bawahan-bawahan yang Tuhan percayakan untuk kita pimpin? Sudahkah kita menyenangkan? Oleh karena itu penting banget di dalam perjalanan kehidupan iman kita untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Amin. Karena kita punya jabatan yang hebat, kita punya titel yang baik, tapi kalau tanpa perkenanan Tuhan, itu sama aja apa? Nol besar. Tanpa perkenanan Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan saya yang saya suka, saya rindu Tuhan. Saya cuma ingin satu hal, menyenangkan hati. Karena itu yang paling penting. Yang keempat, tujuan kita hidup. Yang keempat, ya, ketika Rasul Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ayat yang ke-14 kita baca, Filipi pasal yang ketiga ayat 14. Dia berkata begini. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, tujuan Rasul Paulus ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan ini, dia mengalami benar-benar perubahan yang begitu drastis. Yang dia kejar adalah apa? Dia mengejar kerajaan sorga. Karena di sini Alkitab bilang begini, di dalam ayat yang ke-14 ini, dia berkata begini, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Jadi panggilan sorgawi adalah hadiah ilahi yang Tuhan berikan kepada kita yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan yang juga apa? Adalah orang-orang yang haus, yang rindu akan Tuhan. Diberikan namanya sebuah panggilan kekekalan, panggilan yang abadi. Jadi ada namanya satu panggilan yang abadi yang Tuhan mau berikan kepada kita, itu panggilan sorgawi. Nah, di sini Alkitab memberikan kepada kita panduan yang harus kita kejar adalah apa? Mengejar kerajaan sorga itu. Sudahkah benar-benar kita memiliki kerinduan untuk supaya kerajaan Allah itu kita miliki dalam hidup kita? Kita miliki dalam pribadi kita. Kita miliki dalam tugas dan tanggung jawab kita. Kita miliki dalam keluarga kita ketika ada di keluarga. Karena kerajaan sorga berbicara tentang kerajaan yang penuh dengan kedamaian.
Sudahkah ketika kita hadir dimanapun kita pergi dan kita berada, kita membawa namanya kedamaian ilahi dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk kita buat, untuk kita lakukan. Karena firman Tuhan berkata begini, di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33, kita tahu ayat itu. Dia bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang saya sampaikan tadi, yang dikejar oleh Paulus yaitu jabatan, kedudukan, posisi yang tinggi, dan semua fasilitas dunia yang pernah dia kejar. Alkitab bilang ketika kita memiliki kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, semuanya itu bonus dari Tuhan. Amin. Jadi jabatan itu bonus, harta itu bonus, kekayaan itu bonus, pangkat itu bonus. Yang terutamanya adalah mengalami Yesus dalam hidup kita. Karena ketika kita mengalami Yesus dalam hidup kita, maka semua bonus itu akan Dia berikan kepada kita. Banyak orang ngejar bonus, benar kan? Kita mengejar bonus, tetapi ada yang lebih penting daripada itu. Karena Ulangan pasal 28 ayat 1 dan ayat yang kedua bilang apa? Kalau kita hari ini baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Jadi semua berkat yang kita butuhkan selama kita hidup di dunia ini, kalau kita memiliki Yesus dalam hidup kita, semua apa? Bonus. Amin. Itu bonus. Yang terakhir, panduan yang terakhir untuk kita hidup, supaya tujuan hidup itu jelas di muka bumi ini. Ini yang agak bilang berat juga sih, enggak juga ya. Menjadi sempurna, sama seperti Kristus adalah pribadi yang sempurna. Kita kan sering mendengar, benar nggak Pak? Di dunia ini belum ada orang yang sempurna. Sering mendengar? Atau kita sering ngomong? Kalau kita lagi marah, kita lagi emosi, atau kita lagi ketika kita melakukan kesalahan, kan manusia, belum ada yang sempurna. Pernah dengar? Benar nggak? Saya mau sharing, saya mau tanya dulu. Benar nggak? Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Hah? Ada nggak? Tidak ada. Hah? Kenapa Bapak bilang tidak ada? Alasannya? Sempurna milik Tuhan. Oke, ada lagi? Hah? Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Saya lama banget untuk mengerti ayat ini. Saya nggak setuju dengan di dunia ini belum ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Saya coba merenung, bukan tidak ada, belum ada. Tapi ketika saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, Tuhan rubah. Nah, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan manusia dari apa? Kesempurnaan Tuhan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka kesempurnaan itu apa? Bukan hilang, tapi rusak. Sama dengan cermin ketika jatuh. Masih cermin kan? Yang sama, tapi rusak. Nah, jadi kesempurnaan itu rusak di Taman Eden. Tetapi di dalam Alkitab memang sejarah dunia dan sejarah manusia yang hidup di dunia ini, belum ada manusia atau tidak ada manusia yang sempurna. Orang-orang hebat yang kita pernah kenal mungkin ya memang tidak ada yang sempurna. Tetapi di dalam Alkitab yang kita punya ini, sekali lagi, Alkitab yang kita punya ini pernah mencatat ada orang-orang yang telah hidup sempurna. Ya, sekali lagi. Alkitab mencatat, dan itu jadi sejarah di dalam Alkitab, dan bukan hanya sejarah tapi bukti. Alkitab mencatat ada orang yang pernah hidup sempurna. Siapa dia? Henok. Alkitab bilang dia bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun. Dan ketika dia bergaul dengan Tuhan, Alkitab bilang di dalam Kejadian pasal yang ke-5 ayat 24, di sana dikatakan begini, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Berarti apa? Dia pernah apa? Sempurna. Amin.
Dia sempurna, karena kalau dia nggak sempurna, tidak mungkin dia terangkat ke sorga, tidak mungkin dia dibawa oleh Tuhan ke sorga, karena sorga itu sempurna. Jadi Henokh pernah mencapai kesempurnaan hidup selama dia ada di muka bumi ini. Jadi Alkitab mencatat ada orang yang pernah hidup sempurna. Yang kedua, Elia. Tahu sejarah Elia? Diangkat oleh Tuhan ke sorga lewat apa? Angin badai. Berarti dia sempurna. Di dalam kelemahannya dia pernah mencapai titik terendah di dalam hidupnya, tetapi Tuhan memulihkan hidupnya dan dia mencapai kesempurnaan itu. Jadi di dalam hukum Taurat ada manusia yang pernah sempurna, yaitu Elia. Iya kan? Yang terakhir, manusia yang sempurna siapa? Yesus. Yesus adalah manusia yang sempurna. Dia turun ke dalam dunia ini untuk melenyapkan ketidaksempurnaan itu. Oleh karena itu setiap orang-orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dia masuk di dalam kesempurnaan Tuhan itu. Ini Tuhan, dia sempurna. Kita tidak. Tetapi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan sebagai pribadi yang sempurna, maka kesempurnaan itu dia berikan kepada kita. Amin. Ya, inilah tujuan kehidupan kita, menjadi sempurna sama seperti Kristus adalah pribadi yang sempurna. Mungkin kita berpikir itu tidak mungkin, itu mustahil. Itu mungkin karena Alkitab mencatat ada dua pribadi. Selain daripada Yesus ada dua pribadi yang pernah sempurna. Kalau mereka pernah sempurna, maka kita juga Tuhan akan menyempurnakan hidup kita. Tapi syaratnya apa? Berjumpa Tuhan. Amin. Itu yang penting. Dan juga apa? Kita memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan dengan benar. Dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka kesempurnaan dari Tuhan dia berikan kepada kita. Sebagai anak-anaknya. Sebagai umatnya. Sebagai milik kesayangannya. Karena dia mau kita hidup bersama-sama dengan dia. Di mana? Di dalam kerajaan sorga. Amin. Memang ini agak berat. Ini memang berat. Berat banget. Tetapi ini tidak berat ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Saya alami kok. Saya alami, saya hidup di dalam, saya melakukannya. Dan saya sekarang sedang berusaha bukan dengan kekuatan saya, dengan kekuatan Tuhan. Justru kan Tuhan taruh ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, Tuhan taruh dalam hidup kita apa? Roh Kudus. Roh yang sempurna tinggal di dalam hidup kita untuk memimpin kita berjalan di dalam kesempurnaan. Memang kita nggak sanggup, tapi ketika kita hidup berjalan bersama dengan Roh Kudus kasih kita kemampuan. Amin. Itu yang saya bisa sampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.